Gue udah GR aja tadi, ada orang bawa nasi styrofoam, bukan nasi kotak ya. Gue kira mau dibagi nih gitu kan, karena kan kalau delay lebih dari 2 jam tuh udah dapat kompensasi nasi. Ini udah jam berapa nih? Udah 19.58, belum dibagi-bagi itu nasi kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebagai perantauan yang di Batam, akhirnya hari ini tanggal 5 April 2024 gua bakal balik ke Lampung. Dan ini selesai jam kantor setengah 4, gua langsung manggil Grab nih gitu buat ke Bandara Hang Nadiem Batam. Jalanan tuh udah rame banget gitu, jadi aura-aura mudik tuh udah terasa ya, karena sebagian besar orang-orang Batam itu kan pendatang gitu, perantauan lah. Nah momen ini, hari raya ini biasanya jadi ajang untuk mudik lah gitu. Alhamdulillah sih jalan ke bandara hari ini cukup lancar lah gitu, karena mungkin besok di tanggal 6 itu baru puncaknya nih orang mudik dari Batam keluar kota. Oh ya guys, tepat nih di tahun ini tuh gue 10 tahun di Batam dan gak berasa banget. Dan kota ini emang banyak banget berubah gitu. Begitu juga dengan gue gitu ya. Dulu yang gue tuh kayak nganggap mudik sesuatu yang biasa aja, sekarang tuh jadi kayak luar biasa. Biasanya gue juga gak bawa banyak bawaan barang, sekarang kayak bawa oleh-oleh itu sesuatu yang wajib gitu. Dan ini Bandara Hang Nadiem Batam udah lumayan rame lah menurut gue. Di Bandara Hang Nadiem Batam, dan sekarang di jam berapa nih? Jam 4 ya, flight gue di jam 4. Dan ini tanggal 5 H-5 ya dari Idul Fitri gitu. Dan ini rame banget. Begitu masuk bandara nih terasa nih aura-aura mudik nih. Udah kelihatan lah orang dengan bawaan barang menggunung, antri buat check-in, antri buat boarding. Nah ini gue bakal wrapping tas gue. Gue gak pernah sebenarnya gitu wrapping, karena tas gue ini isinya berharga ya, harta karun, oleh-oleh. Maka harus gue bungkus ya, jangan sampai rusak atau dicoel-coel nih sama petugasnya gitu. Karena bawaannya lumayan berat, akhirnya gue pakai ini aja lah, bagasi, nggak di kabin, malas nentengnya. Dan bener aja nih, untuk check-in online tuh panjang banget ya, terutama Lion lah gitu. Kalau beberapa maskapai lain tuh nggak terlalu panjang. Ini emang ada beberapa penerbangan yang jaraknya juga nggak terlalu jauh waktunya. Dan ini antrenya tuh udah kayak ular naga gitu. Dan gue sengaja sih taruh barang gue di bagasi. Sebetulnya koper ini bisa di kabin, cuman gue udah males aja lah ya gitu, berat banget gitu. Ya wes lah, kita ikutin aja antriannya. Gila, hampir sejam kali ya, setengah jam lah gue antri buat bagasi doang, dan itu masih banyak banget, udah kayak ular naga. Oh ya guys, Bandara Hang Nadiem Batam itu lagi banyak renovasi, lagi bersolek. Karena di kuartal kedua tahun ini itu bakal banyak banget penerbangan internasional gitu. Jadi mereka harus mempersiapkan diri ya untuk beberapa fasilitasnya. Kalau runway-nya nggak diragukan lagi karena salah satu runway terpanjang di Indonesia. Ini bukan julid lah ya, buat teman-teman yang mau mudik mungkin ya, dan mau tampil kece gitu, udah kagak usah kebanyakan aksesoris ya. Nanti pas di bagian pemeriksaan itu ribet Anda gitu, mustilah buka jaket, mustilah buka kalung, mustilah buka sepatu besi dan sebagainya, aksesoris, arloji. Nah belum lagi
mestilah buka dompet, disiapin kartu identitas gitu. Jangan antri udah panjang nungguin Anda nih ngelepas aksesoris sama buka-buka dompet gitu. Siapin diri gitu, karena antrinya panjang nih gitu. Dan nggak Anda aja yang ngantri gitu ya. Ini baru pertama kali naik pesawat nih, perlu banget nih tahu gitu. Udah ke bandara bajunya simpel-simpel aja gitu. Nggak usah semua aksesoris dipakai, jam nggak usah dipakai, gadget nggak usah semuanya ditaruh di saku gitu, taruh di tas aja semuanya. Nanti setelah pemindaian baru dipakai lah ya, sampai di kampung dari pesawat baru boleh dipakai biar enak, nggak lama nih nunggunya. Oke, ini gue akan ke gate 8 dan rencananya di jam 18 nanti pesawatnya akan berangkat. Tapi kok feeling gue kayaknya delay nih. Makanya gue nanti travelnya itu nggak pas di jam 7 atau jam 8. Gue minta travel yang dari Palembang ke Lampung tuh pesannya di jam 9 gitu. Ritual mudik kayak gini itu menurut gue sesuatu yang seru ya gitu. Karena kalau ngelihat orang itu bawa keluarga besar, bawa anak gitu kan, dengan segala kerepotannya, tapi tetaplah menyempatkan waktu dan rezeki untuk pulang gitu. Karena ya gue ngerasain lah gitu ya sebagai perantau, bahwa momen-momen kayak gini ini itu memang luar biasa. Dan beneran kan gue bakal delay. Jadi sebetulnya pesawat gue tuh di gate 8 dan gue sekarang di gate 3. Karena apa? Karena di sana tuh udah Circle K-nya itu antriannya panjang banget gitu. Dan petugas bandara juga udah nggak kelihatan. Petugas in-flight siapa? Si staff attendance-nya udah nggak ada gitu kan. Udah chaos gitu kan. Ini kok udah delay 2,5 jam tuh mestinya udah dapat makan berat gitu, tapi kagak ada petugasnya yang muncul. Gue gak ngerti lah gue. Ya udah maafin aja, akhirnya gue pesen fettuccine aja nih. Oke guys, sekarang jam 19.27 dan gue ada di gate 3 buat makan. Karena di gate 8 itu chaos banget gitu kan, orang rebutan orang jualan makanan, kemudian juga nggak ada bagian tempat duduk. Jadi udah gue ke gate 3 dapat lah tadi fettuccine. Udah makan kilat aja nih, karena udah dipanggil-panggil nih. Gila, luar biasa pokoknya lah ya. Gue pikir tuh pesawat gue udah mau berangkat guys gitu, karena gue udah ngeliat antrian panjang ya. Oh ternyata ini pesawat lain yang akan berangkat, kalau nggak salah akan ke Kulon Progo atau ke Jogja gitu. Wah, ini di gate 8 juga. Jam 8 orang-orang masih pada antri tuh untuk beli pop mie di Circle K yang cuman ada 2 di bandara ini dan cuman itu yang buka. Tapi akhirnya ada secercah harapan, nasi styrofoam lewat. Akhirnya petugas juga mulai terlihat setelah beberapa jam menghilang lah, terutama di jam berbuka puasa. Ya iyalah, mereka pasti buka puasa. Tapi ya udahlah ya gitu. Dan ini makanan-makanan yang sudah akan dibagikan, tapi kok ditunggu-tunggu gitu ya. Udah mau jam 8 kagak datang, ini kagak dibagi. Gue udah GR aja tadi, ada orang bawa nasi styrofoam, bukan nasi kotak ya. Gue kira mau dibagi nih gitu kan, karena kan kalau delay lebih dari 2 jam tuh udah dapat kompensasi nasi. Ini udah jam berapa nih? Udah 19.58, belum dibagi-bagi itu nasi kan. Ya Allah gitu, kagak pada lihat gitu ya, orang-orang pada kelaparan susah cari tempat makan karena restoran nggak ada, bukannya dibagi tadi pas. Kagak paham gua, apa ya, jiwa melayaninya kagak ada ini orangnya gitu. Maksud gua ya lo kalau servis kan harus paham nih apa yang terjadi dengan konsumen lo gitu kan. Konsumen lo mayoritas puasa gitu. Terus ini di sini kan lagi renovasi, restoran besar di belakang itu yang biasanya ada tuh nggak buka gitu. Terus dengan santainya, lo pikir ini nasi buat sahur ya? Udah tuh
Gue rasa mungkin kalau pesawatnya sampai jam belum 2 jam tuh datang tuh kagak jadi kayaknya dibagi. Nggak paham nggak gue. Pokoknya hebat lah buat Lion Group, luar biasa, anda konsisten ya. Alhamdulillah guys, jam 8 lewat akhirnya nasi yang kita tunggu-tunggu datang juga gitu. Dan ini langsung pada antri lah ya, karena kita nggak pernah tahu orang-orang ini kan nggak punya bekal yang cukup gitu. Nah kita lihat nih penampakannya, oke sih menurut gue gitu. Ini nasinya walaupun kecil gini padat banget dan bumbu karinya berasa gitu, dan ada sepotong ayam. Gue kagak paham ini ya dengan Lion nih, lagi ngantri nih, lagi rame-rame ngantri, tau kasih pengumuman kalau berangkat gitu. Terus orang suruh bawalah kayak gini gitu kan, dengan dengan perintilan gitu. Emang kagak ada alat tuh ya gitu, kagak paham cara melayani orang gitu. Aduh, ini kan chaos kan kayak gini, orang lagi ngantri makanan, terus lo umumin berangkat gitu kan, lihatlah. Ya udahlah ya, jadi konsentrasi terpecah, ada yang ngambil nasi, ada yang mau antri masuk. Dan beberapa penumpang akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil nasi atau kompensasi nasi ini dan memilih untuk naik pesawat. Akhirnya gitu kan, aduh gua kagak ngerti dah. Dan katanya di gate 4 gitu. Ya udahlah, pokoknya kalian tuh kalau naik Lion tuh udahlah beli asuransi aja, udah pasti untung gitu. Kalau perlu tuh asuransi yang 10 menit delay itu di cover gitu, nah udah pasti untung kalian gitu lah. Emang sabar. Gue sebenarnya nggak mau bikin video ini guys gitu, tapi gue pikir ini menjadi pengingat buat semua orang lah ya gitu. Karena di sekitar beberapa bulan yang lalu tuh dalam 1 minggu gue 3 kali terbang, dan 3-tiganya tuh delay untuk grup maskapai ini ya gitu. Nggak ngerti gue dengan konsep pelayanan bagi mereka ini, tapi ya wis lah, mungkin emang nasib kita ya guys, bayar mahal tapi ya pelayanannya nihil. Alhamdulillah untuk penerbangan selama 50 menit ini lancar-lancar aja, nggak ada turbulen juga gitu, cuacanya juga oke, bagus, dan kita landing dengan selamat gitu. Dan pastinya semua orang begitu landing pengen cepet-cepet turun, ya iyalah. Secara 2,5 jam gitu loh, mereka kan pasti udah pada ditunggu sanak saudara, dan ada yang ditunggu travel juga kayak gue gitu. Akhirnya sampai Palembang. Ya Allah, penerbangan 50 menit tapi nunggunya 2,5 jam, luar biasa. Hampir lupa guys, kalau gue tuh harus ngambil bagasi. Iya, karena biasanya gue taruh kabin sih, tapi ini gue enggak lah. Gue males, capek gitu. Masa udah capek hati nunggu, capek fisik ya gak sih? Dan ini akhirnya gue dijemput juga dengan travel gue di jam 10. Alhamdulillah mereka mau nunggu, dan kita langsung lah bergerak ke Lampung. Dan perjalanannya ke Natar, ke tempat rumah gue tuh ya sekitar di 3-4 lah. Kalau meleset ya itu karena kita sahur dulu jalan. Thank you ya udah nonton, semoga vlog ini bermanfaat. Oh ya guys, travel vlog series Umroh Flashpacker masih ongoing, dan untuk sesi barunya setiap di hari Senin dan Kamis pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kamu bisa nonton di channel Danan Wahyu. Terima kasih ya udah nonton, dan kalau ada kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Dan akhir kata, Danan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.